Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh, yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 8. Baiklah, pada bab 2 materinya adalah permainan bola kecil. Permainan bola kecil untuk yang kita bahas kali ini adalah permainan softball. Sejarah permainan softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Josh Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainan ini berbeda dengan bisbol. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita. Softball tidak memerlukan lapangan yang luas. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan. Tidak seperti sebelumnya dilakukan di dalam ruangan. Pada tahun 1908, organisasi ini, yaitu organisasi amatir untuk permainan baru ini, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan dengan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, yaitu Amerika Serikat, meminta komisi untuk menstandarkan olahraga ini, dan pada tahun 1926 olahraga ini baru dinamai dengan nama olahraga softball. Baiklah, ini untuk ini lapangan, kita lihat gambar di layar, yaitu inilah lapangan softball. Kemudian posisi pemain pada softball, pemain dalam satu regu itu ada 9, yaitu posisinya adalah pitcher. Kemudian yang kedua adalah yaitu catcher, yaitu penangkap bola. Kalau pitcher itu pelempar, ini penangkap. Infielder. Nah, infielder ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama dinamakan first baseman, kemudian second baseman, kemudian shortstop, dan third baseman. Jadi infielder ini terdiri dari 4 orang. Kemudian posisi yang terakhir adalah outfielder. Outfielder yaitu right, center, dan left. Jadi terdiri dari 3 orang. Kemudian di regu lawan itu kita kenal dengan regu penyerang. Itu ada batter dan runner. Jadi batter ini kalau memukul, kemudian ada juga yang bagian yang lain adalah berlari.
Kemudian selanjutnya ada gerakan spesifik permainan softball. Ya, permainan softball yang pertama adalah gerak spesifik pelambung atau pitcher. Yaitu coba kita lihat pada gambarnya, itu ada 6 gerakan atau 6 awalan. Lurus, berdiri sikap melangkah, dan kedua kaki lurus tetap kontak dengan tanah. Artinya untuk awalan ini. Kemudian pandangan tertuju kepada pemukul, bola dipegang di depan badan. Kita lihat untuk gambar yang bergerak-gerak. Kemudian gerakan inti yaitu tangan yang memegang bola sebelah kanan, maksudnya tangan kanan, putar ke atas, ke belakang, dan mengarah ke depan. Kemudian pada saat tangan berada di belakang, kaki kiri melangkah ke depan setelah tangan kanan berada di samping badan, kemudian melepaskan bola. Ketinggian bola kurang lebih di atas lutut setinggi pinggang. Kemudian yang terakhir adalah gerakan kaki kanan di depan, berat badan dibawa ke depan, pandangan tertuju ke arah bola lurus, dan ketinggian bola juga lurus. Kemudian gerak spesifik softball yang kedua yaitu gerak spesifik memegang tongkat atau stick kayu pemukul dengan kedua tangan. Keduanya rapat atau sedikit jarak di antaranya. Sendi antara kedua dan ketiga jari tangan yang di atas segaris dengan pertengahan ruang ketiga dan tangan yang ada di bawahnya. Adalah cara memegang stick. Yang pertama adalah pegangan panjang bawah, yaitu tongkat atau stick dipegang dekat bonggol atau kenok untuk meningkatkan kekuatan pegangan dan menambahkan kekuatan pukulan. Kemudian yang kedua pada gambar B, pegangan tengah yaitu tongkat atau stick dipegang di posisi tangan bawah dengan jarak 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol kenok untuk memperoleh kekuatan yang akurat, yang akurasi. Kemudian yang ketiga, pegangan atas yaitu tongkat stick pegangan di posisi tangan bawah, letaknya 7,5 cm atau 10 cm dari bonggol atau kenok untuk mengurangi kekuatan dan untuk mendapatkan kontrol. Jadi untuk yang posisi terakhir ini untuk batter ini agak bisa mengontrol ini dengan cara memegang itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, gerak spesifik memukul atau swing. Gerakannya ada 4 gerakan yaitu penjelasannya adalah seperti di layar, cara memukul swing. Posisi awal, berdiri siap, melangkah, berat badan agak condong ke depan, bertumpu pada kedua kaki. Lutut dan pinggul rileks, kayu pemukul atau bat dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar. Pandangan ke arah pitcher atau pelempar bola. Ya, kita perhatikan itu gambarnya.
gambar awalan. Kemudian yang kedua adalah gerakan. Setelah bola dilempar oleh pitcher, lakukan timing yang tepat antara mengayuh bat dan datangnya bola. Menjelang bat mengenai bola, lejutkan pergelangan tangan sampai bat mengenai bola bersamaan dengan tumit kaki belakang terangkat. Ya. Bisa kita lihat pada gambar. Kemudian gerakan akhir adalah tumit terangkat dari tanah, bat menyilang dengan badan hingga terakhir di bahu. Kemudian yang 4 adalah gerakan spesifik pukulan tumbuk atau bun atau bone. Yaitu coba kita lihat adalah ini gambarnya, gambaran pukulan tumbuk atau bone. Kemudian keterangannya adalah cara pukulan tumbuk atau bone. Yang pertama, posisi awal, berdiri sigap, melangkah, berat badan tertumpu pada kedua kaki, sikap badan agak condong ke depan, lutut dan pinggul rileks, kayu pemukul bat dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu, hingga posisi bahu di depan dan belakang sejajar, pandangan ke arah pelempar bola pitcher. 2. Gerakan pada saat pelempar bola, pitcher melempar bola langkah 1 kaki ke depan, kaki belakang ke depan, hingga seluruh badan menghadap pelempar bola atau pitcher. Kedua tangan memegang bat di depan badan bersama atau sebelum bola mengenai bat. Kemudian gerakan akhir adalah kedua kaki berdiri terbuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan, badan agak condong ke depan, pandangan mengikuti arah gerakan bola. Ya, seperti di gambar itu. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sekian. Kalau ada kesempatan dan sesuai jadwal berikutnya dalam pembelajaran jarak jauh, maka kali ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.